Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat ASN. Bertemu lagi dengan saya Ratna Sari Susanti, Widya Iswara Ahli Madya. Bapak Ibu, saya akan mengenalkan buku pertama saya. Apa buku pertama saya? Yaitu BLUD Menumbuh Kembangkan Jiwa Entrepreneurship di SMK. Ini judulnya ya. Tujuan pembuatan buku ini adalah saya pingin bahwa SMK kita sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa SMK itu sekarang akan diminta sebagai unit OPD yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Nah, isi daripada buku ini adalah untuk para pemangku kepentingan sebenarnya di SMK. Harapannya buat saya adalah ini pengetahuan umum saja Bapak Ibu. Jadi mengapa sih SMK itu harus menerapkan jiwa entrepreneurship? Kita ketahui bersama bahwa kalau untuk siswa didiknya, SMK itu memang melahirkan anak-anak atau peserta didik yang memang sudah siap bekerja di lingkungan dunia usaha. Apakah kita para stakeholder yang menciptakan siswa yang telah siap bekerja itu juga memiliki jiwa entrepreneurship? Jadi maksud dari buku ini adalah terhadap sekolahnya ya, sekolah yang bisa menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum Daerah. Bapak Ibu, kita coba bedah ya isi buku ini tentang apa saja ya. Baik, pada bab 1 di dalam buku ini adalah tentang pendahuluan seperti biasa, latar belakang, maksud dan tujuan dari penyusunan manual Badan Layanan Umum Daerah, serta perkembangan badan layanan umum yang ada di Republik Indonesia ini, serta mengapa badan layanan umum daerah diterapkan pula pada sektor pendidikan. Yang kita tahu mungkin Bapak Ibu sudah mengenal BLUD itu diterapkan di Dinas Kesehatan ya, ada di rumah sakit daerah atau sekarang istilahnya menjadi rumah sehat ya untuk Jakarta. Kemudian ada puskesmas, ada untuk perparkiran, tapi ini khususon. Kenapa kok sekolahan yang SMK harus bisa menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah? Itu ada di bab 1 ya. Sedangkan bab 2, Bapak Ibu, karena tujuannya tadi adalah untuk para pemangku kepentingan, jadi di sini saya menerangkan siapa-siapa yang bisa bertanggung jawab atas suksesnya suatu SMK itu bisa menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah ya. Karena di sini menerapkan adalah bagaimana mengenal Badan Layanan Umum Daerah itu saja. Ingat ya, unit OPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah tujuannya adalah juga memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, karena saya bicaranya di pendidikan ya. Jadi tidak ada target bahwa harus mencari keuntungan, tidak. Walaupun tadi ada jiwa entrepreneurship di dalam judul buku ini. Entrepreneurship ini adalah bagaimana kita menjual unit-unit produksi apa saja yang ada di SMK Bapak Ibu. Oke? Kemudian, nah, dalam suatu penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di dunia pendidikan juga harus ada dasar hukumnya dong. Oke, di dalam buku ini akan menerangkan beberapa dasar hukum yang harus diketahui oleh para pemangku kepentingan dalam menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah ya. Kemudian SKPD atau OPD, unit OPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pada bab 3, Bapak Ibu, bab 3 di sini saya menjelaskan mekanisme tahapan penerapan BLUD. Jadi, tahapan penerapan BLUD tidak langsung oh ya jadi menjadi unit organisasi perangkat daerah yang menerapkan PPK BLUD, tidak. Yaitu ada tahapan penerapannya apa saja. Terus mekanisme proses penilaian dan penetapan BLUD. Bapak Ibu, menurut pengalaman kami atau pengalaman saya dalam membina unit organisasi perangkat daerah di dunia pendidikan, tidak cuma sekali dua kali SMK itu mengajukan diri untuk mendapatkan lisensi atau dapat regulasi sudah dapat menerapkan PPK BLUD.
seringkali rekan-rekan itu yang dari sekolah itu gagal dalam hal mendapatkan penilaian bahwa SMK-nya sudah siap untuk menerapkan PPK BLUD. Ya, di sini saya menjelaskan ya bagaimana mekanisme penilaian sampai dengan penetapan. Pada bab 4 saya menjelaskan apa saja SMK ya. Jadi SMK yang kita kenal di Jakarta ini ada SMK yang Bisman atau Business Management, ada SMK yang menerapkan tentang perhotelan, pariwisata gitu ya. Kemudian ada tata busana, tata boga, ada juga yang di dalam IT gitu ya. Atau ada juga yang mesin atau pabrikan ya. Ada juga yang bisa membuat meja kursi kayu loh. Nah, jadi banyak sekali klaster-klaster. Apakah ini bisa dijadikan satu? Nah, ini juga harus ada pemahaman yang penting dari para pemangku kepentingan sehingga terdapat clustering di SMK. Nah, ini dijelaskan oleh saya ada di bab 4 ya. Nah, di bab 5 saya menjelaskan tentang implementasi BLUD SMKN. Jadi saya membahas tentang tusi SMKN-nya ya. Di bab 6 saya menjelaskan tentang prinsip dasar tata kelola keuangan BLUD SMK negeri ya. Di sini saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar tata kelola keuangan, siklus akuntabilitas pengelolaan BLUD, pengelolaan anggaran dan belanja BLUD, perencanaan dan penganggaran sekolah, pelaksanaan anggaran sekolah, pengelolaan belanja sekolah. Mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu awalnya hanya membuat RKAS yang simple, tapi pada saat menerapkan PPK BLUD Bapak Ibu tidak bisa hanya sesimpel itu di dalam menyusun rancangan keuangan pengelolaan keuangannya. Tidak, tapi mulai Bapak Ibu harus membuat rencananya atau biasa kita sebut dengan RSB, rencana strategis bisnis anggaran yang dibuat untuk 5 tahun ke depan. Kemudian dibuat dalam bentuk tahunannya yaitu di dalam RKA, rencana kegiatan anggarannya yang dibuat per tahun. Dan ini sudah sama sih sebenarnya dengan organisasi perangkat daerah atau unit organisasi perangkat daerah lainnya. Jadi tidak sesimpel yang sekarang atau yang dulu pernah Bapak Ibu lakukan. Jadi di sini diminta siapa? Ya baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, kemudian juga guru-gurunya, serta juga para kepala unit produksi untuk mulai berpikir ya, mulai berpikir kebutuhan belanjanya berapa, harus detail berapa kali harus lakukan praktek dan membutuhkan biaya anggaran berapa. Nanti akan dijelaskan pada buku kedua saya nanti ya Bapak Ibu, sabar. Nah, di bab 7 itu tentang pelaporan keuangan sekolah. Nah, ini merupakan bab terakhir ya, yaitu tentang teknis pelaporan keuangan sekolah dan bentuk laporan keuangan sekolah. Memang Bapak Ibu dalam buku ini memang kayaknya tipis gitu ya, karena saya hanya memberikan gambaran-gambaran umumnya terlebih dahulu. Insya Allah pada buku kedua saya akan coba untuk merinci satu persatu. Doakan semoga ini menjadi pemula Bapak Ibu para pengelola keuangan yang ada di SMK untuk dapat mengetahui mengapa SMK di wilayah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum Daerah. Ya, Bapak Ibu di sini buku ini bisa didapatkan di mana? Kalau tidak salah bisa di Tokopedia ya. Bisa nanti Bapak Ibu misalnya sudah dapat dari Tokopedia ingin yang memiliki yang lainnya. Boleh Bapak Ibu hubungi penerbit yang ada di dalam buku ini. Seperti itu saja ya Bapak Ibu. Semoga buku pengenalan jiwa entrepreneurship bagi para pemangku kepentingan ini bermanfaat. Cayo, sampai ketemu lagi. Sukses Jakarta untuk Indonesia.